Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik dan semangat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Qadar. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membaca dan melafalkan Quran Surah Al-Qadar, memahami arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Qadar, dan terampil menulis dan menghafal Surat Al-Qadar. Yuk mari bersama-sama kita membaca Surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah kita membaca bersama-sama Quran Surah Al-Qadar, Ibu mau tanya nih, apa yang kalian ketahui tentang Surah Al-Qadar? Terus, pernah mendengar tentang malam Lailatul Qadar kan? Nah, kapan itu terjadinya dan apa keistimewaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Di Quran Surah Al-Qadar berarti kemuliaan, terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut golongan surat Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97 dalam Al-Quran, terletak setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Bayyinah. Kemudian, kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Apa sih, Bu, malam kemuliaan itu? Nah, maksudnya, apabila seorang hamba beribadah pada malam itu, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang mengatakan 1000 bulan itu 84 tahun. Jadi, siapapun yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Wah, kapan sih, Bu, datangnya malam Lailatul Qadar itu? Pastikan setiap muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kan, Bu? Ya, yang pasti terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam bulan Ramadan. Tapi Allah merahasiakan kapan itu adanya malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad menjelaskan di dalam 2 hadis. Ada ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Berikut tanda Lailatul Qadar menurut hadis riwayat Ahmad. Malam itu adalah malam cerah, terang seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparkan bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. Sebelum kita memahami arti dan isi kandungan surah Al-Qadar, mari kita mengartikan mufradatnya. Pertama, inna, sesungguhnya, anzalna, kami telah menurunkan Al-Quran, fi, di dalam, Lailatul malam, Al-Qadari, kemuliaan, wama, dan apakah, adraka, kamu tahu, khairun, lebih baik, min, dari, alfi, 1000, syahrin, bulan, al-malaikatu, para malaikat, ar-ruhu, malaikat Jibril, al-fajri, fajar. Sebelum kita memahami arti dan isi kandungan dari surat Al-Qadar, mari
Kita simak video berikut ini. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Lailatul Qadar, atau ada yang menyebutnya malam Qadar. Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda atau ciri-ciri dari malam kemuliaan ini. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki solih yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel? Ya, kami ingin mendengarnya wahai Rasul. Ceritakan kepada kami tentang laki-laki soleh tersebut. Lalu Rasulullah memulai ceritanya dengan penuh semangat. Dahulu ada seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh. Sedangkan pada siang hari, laki-laki solih ini melawan musuh-musuh Allah di medan perang hingga tiba waktu asar. Rutinitas tersebut dilakukannya selama 1000 bulan, atau kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Para sahabat terkagum-kagum mendengarkan cerita Rasulullah tentang laki-laki solih dari Bani Israel tersebut. Beberapa di antara sahabat mengungkapkan rasa iri mereka. Subhanallah, betapa besar pahala yang ia dapatkan. Aku jadi merasa iri terhadapnya. Belum tentu usia kita sampai untuk melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Apalagi banyak di antara kita yang baru memeluk Islam ketika usia dewasa. Lantas sekarang tinggal berapa sisa umur kita untuk mendapatkan pahala seperti laki-laki dari Bani Israel itu? Rasulullah menyimak respon yang berbeda-beda dari para sahabat. Pada saat inilah tiba-tiba turunlah malaikat Jibril di hadapan beliau untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosok malaikat Jibril kecuali Rasulullah. Seolah-olah pandangan para sahabat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video tadi menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Qadar atau sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar. Selanjutnya, kita akan memahami arti dan isi kandungannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selanjutnya ayat 2 dan 3. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat kedua dan ketiga menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Pada ayat kedua berisi pertanyaan Allah terhadap Nabi Muhammad, apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka Allah pula yang menjelaskan pada ayat ketiga bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, karena pahalanya begitu besar
Karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Dengan demikian, apakah diperbolehkan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain? Tentu tidak. Tentu tidak boleh karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Selanjutnya ayat 4 dan 5. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ayat keempat dan kelima masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Selanjutnya, pada ayat kelima, bahwa malaikat turun ke bumi mengucapkan salam dan mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Nah, Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang Quran Surat Al-Qadar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.